Hai guys, kembali lagi dengan Ari di sini. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dari saya. Dan juga bagi kalian yang belum berkesempatan untuk jalan-jalan, semoga kalian terhibur dengan jalan-jalan online ini ya guys. Dan bagi kalian yang lagi nabung untuk jalan-jalan, semoga tabungannya segera tercapai dan bisa jalan-jalan. Bagi kalian yang udah subscribe, thank you banget ya guys ya. Semoga kalian rezekinya lancar dan sehat selalu. Kali ini saya mau ajak kalian ke tempat yang namanya Indonesia Design District di PIK 2. Nah, ini adalah tempat mall outdoor terbesar di Indonesia. Luasnya 10 hektar guys. Dan ini adanya 15 km dari PIK 1 dan dekat dengan Patung Naga Emas. Nah, itu tinggal jalan kira-kira 1 km dari Dragon Point Patung Naga Emas PIK 2 ini ya guys. Jadi waktu itu saya itu habis makan di Dragon Point ini, saya jalan kaki ke IDD. Jadi dari Dragon Point ini kira-kira 1 km saya jalan kaki untuk olahraga dan juga menghemat ya guys, menghemat anggaran untuk transportasi. Tapi di sini tuh enak juga sih jalannya karena jalan kakinya itu pedestriannya lebar ya, dan juga bersih dan rasanya sih aman. Nah, ini tuh saya udah sampai di area IDD-nya, tapi ini tuh bagian yang ada jual-jual HP dan elektronik. Nah, ini tuh ada simbol IDD-nya ya guys ya. Jadi IDD ini luasnya 10 hektar dan gede banget guys. Nah, ini tuh namanya EDC. Ini tuh tempat jual HP dan juga elektronik. Dan store-store di sini merek-mereknya kalian udah tahu lah ya, ada yang di mall-mall itu kayak Samsung, iPhone segala macam. Nah, tapi bedanya di sini tuh mereka tuh store-nya gede-gede banget guys. Nah, itu lobbynya ya. Lobbynya itu langsung mengarahnya ke Samsung. Jadi di sini tuh mereka itu store-nya gede-gede. Ini tuh store terbesarnya Samsung. Jadi untuk harga tuh sebenarnya sama dengan store-store yang di tempat lain, tapi di sini tuh tempat displaynya mereka gede banget guys dan terbesar di Indonesia. Nah, semua merek-merek yang besar-besar itu kalian ada lah ya, kayak LG, ada Xiaomi. Nah, di sebelahnya EDC tadi kita baru memasuki area intinya dari IDD ini. Nah, ini tuh saya nggak tahu ya, ini kayak semacam tempat display juga sepertinya. Jadi di sini tuh konsepnya masing-masing store itu, masing-masing brand itu punya store masing-masing yang mereka bebas mendesain semewah dan sebagus mungkin. Nah, ini tuh saya nggak tahu ini store apa atau ini tempat umum ya, tapi desainnya tuh bagus-bagus. Pokoknya kalian yang anak arsitek atau interior itu kalian wajib banget sih ke sini. Ini tuh bagus dan inspiratif banget di sini. Nah, yang ini tuh desainnya menyatu dengan alam gitu ya. Jadi IDD ini kan luasnya 10 hektar dan sangat besar. Jadi semua brand itu berlomba-lomba membuat store-nya yang bagus-bagus ya guys. Konsepnya itu seperti World Expo yang ada di Shanghai atau di Dubai yang adakan 5 tahun sekali. Jadi setiap brand itu ada seperti ada covernya masing-masing, dan mereka berlomba-lomba untuk buat store-nya itu bagus-bagus dan mewah-mewah untuk menarik pengunjung. Nah, ini adalah salah satu store granite tile ya. Jadi desainnya itu semua jadi pada unik-unik, dan mereka nih gila ya, bener-bener loh mewah buatnya dan juga jor-joran banget gitu. Dan diantara toko-toko itu ada desain-desain taman seperti ini ya guys. Jadi untuk tempat duduk bagi kalian yang capek beristirahat, karena ini kan 10 hektar gede banget guys. Nah, desainnya dari tempat duduk ini tuh dia kayak minimalis Japanese gitu. Pokoknya kelihatannya indah banget deh. Ini siang-siang juga bagus, malam-malam juga bagus. Tapi kalau siang mungkin agak panas sih guys. Saya
merasa ini waktu yang tepat sih. Saya waktu udah datang ke sini tuh sekitar jam 6 jam 7 gitu guys. Nah di sini tuh nggak cuman ada toko-toko besar aja, tapi ada juga makanan ya guys. Jadi makanannya itu ada di store, makanannya itu di sekitaran dari store yang besar-besar itu. Ini tuh propan ya untuk cat. Nah yang seperti ini tuh ada yang beberapa tuh tenan makanan. Nah karena habis jalan 1 km tadi, padahal baru makan saya guys, tapi udah lapar lagi, jadi saya mampir ke Bakmi GM. Store-nya di sini cukup gede ya, dan posisinya juga cukup strategis dan pemandangannya juga bagus. Saya makan bakmi GM pakai pangsit ini sekitar 38.000 ya guys. Seperti ini dan enak, tapi saya paling suka yang di Gajah Mada guys. Nah ini lobi utara, jadi saya masuk ini melalui lobi utara dan saya akan jalan menuju ke lobi selatannya. Dan ini luas banget ya. Saya tuh berasa kayak di luar negeri gitu loh guys, kayak menghadiri pameran yang diadakan di luar negeri yang gede-gede banget store-nya. Nah ini pintu masuknya aja ini bisa drop off di sini dan sangat besar sekali. Itu ada tenan yang kayaknya baru mau buka. Nah ini ada patung di atas air gini, dan ini lihat petanya ya guys, ini tuh luas banget dan juga store-nya banyak banget. Nah ini tuh salah satu store. Jadi saya tuh ada sebenarnya brand-brand di sini saya tahu ya guys, dan saya pernah masuk ke store-nya di headquarter-nya mereka, di gudangnya mereka, di pusatnya mereka, tapi saya melihat kayaknya yang di sini tuh mereka bikinnya lebih mewah dibandingin sama yang di pusatnya mereka sendiri ya guys. Gila bener-bener sih ini tuh menurut saya sih yang di Peak ini, di Peak 2 yang paling keren tuh yang ya di sini sih guys, karena bener-bener 10 hektar tuh luas banget dan wah gila sih. Nah ini tuh adalah focal point dari IDD ya, jadi ini posisinya di tengah-tengah. Nah ini adalah replika dari Temple of Heaven yang ada di Beijing, China. Nah kalian kalau mau foto di sini tuh ada kayak tempat selfie-nya gitu loh guys. Nah ini tuh dia adanya di sekitaran toko-tokonya. Nah itu ada satu toko akuarium ya guys. Nanti kita lihat ke sana. Nah dia ini uniknya dia pakai ada kolam, itu ada asap-asapnya gitu kayak yang di Angke guys, jadi kesannya tuh kayak dramatis gitu loh guys. Nah ini tuh ada salah satu tenan akuarium ya. Nah jadi kalian kalau mau bangun rumah tuh kayaknya harus kesini deh. Semuanya ada guys, dari keramik, dari cat, ranjang, saniter, sampai ke akuarium pun ada. Dan ini tuh termasuk yang akuariumnya gede banget. Ini tuh kayak untuk ikan laut ya guys. Nah ternyata di sini juga ada hiunya guys, hiu kecil sih guys. Tapi keren ya. Mereka tuh emang bener-bener yang mau jualan di sini tuh bener-bener jor-joran banget. Ini ukuran akuariumnya besar banget ya. Jadi ini buat rumah yang besar juga. Tapi seneng loh ngeliatinnya ini. Juga hiunya sepertinya tidak merasa kesempitan dan bisa bersatu dengan yang lain, dan juga ada blood moray juga di sini. Indah banget ya. Dan ini termasuk makhluk yang cukup ganas ya guys. Jadi mereka buka store ini emang bener-bener semuanya yang terbaik yang di display. Saya cukup salut ya. Jadi lumayan nih saya bisa lihat makhluk-makhluk laut yang ada di store ini. Seperti ini ya guys ya. Nah udah gitu saya keluar lagi. Nah ini saya lihat lagi nih yang taman di sekitar sini, dan juga ada store propan di situ ya sama grupnya Sandimas. Nah di sini tuh udah makin malam dan juga semuanya udah terang lampu-lampunya.
Nah itu ada metro juga, terus ada untuk smart home itu. Pokoknya di sini tuh kalian kalau yang senang pernak-pernik rumah, terus kalau kalian mau renovasi, mau bangun rumah, mau bangun kantor, bangunan, pokoknya berhubungan dengan bangunan tuh di sini tuh tempatnya ya guys. Kalian juga untuk makanan tuh juga banyak di sini, walaupun nggak sebanyak di mall tapi cukup. Nah ini tuh suasana makin malam di ikonnya IDD itu, dan ternyata lampunya bisa nyala guys, dan baru nyala nih, dan makin cantik aja tampilan dari replika Temple of Heaven ini ya guys. Nah menurut saya ini tenan yang paling unik ya, store-nya ini Viro ini bangunannya ala-ala Jepang gitu. Jadi jualannya ini adalah kayak anyaman sintetis ya untuk estetika. Jadi untuk partisi, untuk kayaknya sih ada jual kayak pernak-pernik, hiasan, pokoknya dia ini seperti rotan gitu, tapi dia sintetis ya. Jadi pastinya lebih tahan cuaca dan segala macamnya. Ini tuh store-nya sangat menarik banget. Saya sayangnya nggak punya banyak waktu untuk keliling di atas ya, tapi dari sini aja, dari lobbynya aja udah cantik banget. Banyak produk-produknya mereka nih yang itu dari atap ya, atap kayak jerami gitu, tapi itu sintetis semuanya. Ini ada contoh ruang makan. Nah saya lanjut jalan menuju ke arah pintu selatan. Nah jadi saya rasa sih makin ke selatan ini makin banyak ruang terbukanya ya, dan landscape-nya juga makin banyak, dan juga desainnya tuh bener-bener gak ngebosenin, baik dari tenannya maupun dari taman-tamannya ini ya. Pokoknya kalian wajib banget sih kesini tuh, mereka tuh desainnya bener-bener niat banget. Pokoknya bagi kalian yang mau jadi arsitek, jadi interior design, sipil, pokoknya kalian tuh harus kesini sih, bener-bener karena sangat bagus sekali. Nah ini aja kayak taman ya, ini tuh banyak tenan makanan di sekitar sini guys, dibandingin tadi yang di sisi utaranya itu. Nah seperti ini, desainnya tuh bener-bener luas dan juga mewah-mewah semuanya. Makin kesini malah makin bagus-bagus sih semuanya. Nah kalau yang di utara tadi kan nggak ada taman yang sebesar ini ya. Nah di sini tuh ada, ini tuh udah mulai ke arah pintu selatannya. Nah ini tuh juga banyak tenan-tenan yang gedenya minta ampun ya guys. Nih kayak salah satunya nih ada yang tenan sepertinya jualan kayak kasur atau ranjang gitu. Dari luar tuh kelihatan mewah banget dan juga sangat besar guys. Ini ya guys ya, Sleep and Co ini. Nah ini tuh udah mulai ke arah selatan, dan juga landscape-nya juga makin bagus-bagus, bervariasi. Nah seperti ini ya guys ya suasananya, lightingnya sangat bagus dan mewah semuanya. Itu area tempat duduk-duduknya gitu guys, jadi mereka tuh nggak pelit ya untuk tempat-tempat duduk. Nah ini tuh tenan-tenan makanan juga di sini, ada tenan es juga. Ini banyak tenan makanan, dan kita lihat WC-nya ya guys ya. Area WC-nya ini seperti hotel bintang 5 ya guys. Jadi WC-nya ini besar sekali, dan juga desain interiornya sangat mewah seperti ini ya guys ya, keren banget kan. Nah seperti ini semuanya tuh bersih, besar, dan juga sangat mewah sekali. Nah ini itu saya udah masuk ke area yang paling selatannya ya guys. Di sini juga ini tuh kayak tempat nunggu gitu sih, ada showroom mobil juga sih guys di area selatan ini. Nah ini pintu selatannya ya.
desainnya mirip sama pintu utara itu sih, karena dia satu garis gitu. Nah seperti ini guys ya luasnya dari IDD. Kalian pokoknya wajib ke sini kalau ke PIK 2. Nah di sini tuh ada tempat shelter juga untuk menunggu kendaraan shuttle. Tapi saya nunggu di sini untuk taksi online karena memang di sini tempatnya terang ya guys. Nah ternyata di samping pintu selatannya itu ada restoran Bandar Jakarta yang sangat besar sekali ya guys. Kayaknya sih ini lebih besar dari yang Alam Sutera punya. Oke sekian dulu, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau jalan-jalan ke PIK. Ini sih wajib banget ya IDD ini dikunjungin. Thank you guys.